Akhlak itu adalah memang tabiat pada sifat manusia. Wa hum fi zalika mutafawitun, dan mereka dalam masalah akhlak itu mutafawitun, berbeda-beda begitu. Ada tadi lemah lembut, ada yang keras, ada yang kemudian dermawan segala macam, berbeda-beda begitu. Faman ghalaba alaihi syai'un minha in kana mahmudan wa ila fa huwa ma'murun bil mujahadah fihi hatta yasiru mahmudan. Maka ya siapa saja ghalaba alaihi syai'un, seseorang yang dia bisa mengendalikan, menguasai akhlak itu, jika itu adalah mahmudan yang terpuji, tapi jika tidak maka dia diperintahkan untuk berjuang agar menjadi orang yang mahmud dan terpuji. Jadi maksudnya kalau dia sudah punya akhlak yang terpuji, maka luar biasa. Kalau dia belum punya, maka harus makmur bil mujahadah, diperintahkan untuk berjihad, bermujahadah, memperjuangkan agar punya sifat yang mahmud. Mungkin ada orang yang tegas tapi mungkin pelit, maka ayo berjuang jadi orang pemurah. Dia pemurah tapi dia lemah lembut, nggak berani, dia berjuang dong, nggak punya sifat yang tegas. Gitu kata Qurtubi seperti itu. Ya, wa kadza ikana dhaifan fayata'ata sahibuhu hatta yaqwa. Dan jika dia punya sifat yang lemah, maka dia harus berlatih riyadhah, melatih, menempa dirinya dengan akhlak yang baik hatta yaqwa, sehingga akhlaknya menjadi kuat. Begitu. Jadi para jamaah Allah muliakan, memang karakter manusia itu ada begitu kan. Kalau sudah terpuji, maka dia teruskan. Oleh dia teruskan dengan Islam. Tapi kalau dia belum punya, perjuangkan agar punya. Kalau dia lemah, latih agar kuat karakter. Sehingga tidak ada alasan begitu kan. Kok kamu judes sih? Masih pakai judes begitu. Gue sih apa ada begitu kan. Ya, terima gue apa adanya dong. Gak bisa begitu. Itu bukan alasan lagi. Kan diperintahkan oleh Allah untuk memiliki akhlak yang karimah. Saya pernah nemuin orang begitu, Pak, suami istri ribut, kami cerai begitu ya. Kata si istrinya, saya memang Pak, bapak saya ditempat jadi orang yang mandiri segala macam. Sebenarnya suaminya masih anak kami begitu kan. Saya bilang ya ibu harus berlatih untuk jadi suami istri yang taat pada suami. Saya bilang begitu, yang bersumpah suami begitu. Bukan alasan kemudian, ya saya mah begini apa adanya begitu kan. Ya gue si gue si gue gitu kan, nggak bisa. Ditempat ya Allah, bentuk dengan karakter yang Islam begitu. Kalau nanti nggak ditempat, udah difasik orang itu nanti. Ya gimana? Dulu yang saya mah playboy, ya itu dulu playboy, sekarang jangan begitu kan. Obat begitu kan. Yang diteruskan gitu kan. Dan ini udah sifat bawaan, udah genetis, betul genetis, tapi udah diperjuangkan. Baik para jamaah mulia, bahwa kita harus melatih menempa diri, memiliki akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Jadi nggak beralasan bahwa saya mah begini, enggak. Memang ada sifat Allah berikan, tapi Allah minta supaya dilatih agar menjadi kuat dan bisa menghindari akhlak-akhlak yang tercela begitu. Nah, ini sebagian akhlak tercela merusak diri dari jamaah. Cinta dunia. Ini bahaya. Karena kata Nabi, dari zaman nanti umat Islam akan diserang oleh berbagai macam umat fi kulli hukum, dari segala penjuru, seperti makanan disantap oleh jamaah. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah waktu jumlah kami sedikit? Bal antum yauma idzin kasir. Kata Nabi, enggak, kamu banyak waktu jumlah sekali. Walakinakum, tetapi kamu waktu itu seperti buih-buih di lautan. Apa itu? Yaitu nggak bermutu, banyak tapi nggak bermutu. Di mana Allah akan mencabut rasa takut dan hormat tidak ada musuhmu. Kemudian kamu akan ditimpakan oleh Allah al-wahid. Apa al-wahid? Cinta dunia. Yang lain harta, keluarga, prestis, jabatan, segala-galanya. Masa bahwa ada muslim ceramah di hadapan yang bukan muslim, campuran muslim bukan muslim, sampai menyebut nama Allahnya nggak berani. Nggak enak kalau menyinggung yang bukan muslim. Allah itu kan takut ya, takut kehilangan prestisnya. Disampaikan apa adanya. Kalau penciptaan banyak orang bisa kerja pagi-pagi pulang malam begitu, tapi itu hal-hal susah menyempatkan waktu. Untuk masih mungkinnya berat begitu. Coba kalau family gathering perusahaan bapak pasti mulai cepat gitu kan, dapat kaos, dapat snack begitu kan. Tapi kalau masih kalau itu kok nggak mau
soleh dicatat oleh Allah dan akan menghalangi kita masuk dalam nerakanya. Jangan berpikir bahwa capek panas. Iya, halnya para sahabat ketika perang Tabuk itu disebutnya tentaranya. Ada yang ingat para ulama sekalian? Julukannya dan para ulama disebut perang Tabuk itu Jaisul Nusrah, pasukan serba susah. Karena zaman Pancatlik yang juga tidak banyak. Banyak orang-orang mukmin yang fakir, mereka sampai menangis di hadapan Rasul karena minta dioperasi agar bisa berangkat ke medan jihad. Karena pengen mati syahid, sampai nangis di depan Rasul, minta diberangkatkan. Rasul, berangkatkan kami. Karena ingin menjemput mati syahid, tapi menangis ingin diberangkatkan. Saya diceritakan oleh Ustaz Arifin Ilham, ketemu dengan beliau minggu lalu. Ada video pasukan Jabal Nusrah di Suriah, menjadi Jabal Nusrah. Itu mereka yang masuk mendaftar, kemudian dididik, digembleng, dilatih. Nah, kemudian nanti dipilih siapa yang berangkat ke dalam 90 ini, ya. Anda, gitu kan? Dibilang Anda, itu langsung dia nangis, sujud syukur nangis. Waktu itu mau mati gitu kan, mau mati berarti. Tapi sujud syukur menangis, gembira. Dipanggil oleh komandan, akan dikirim ke garis terdepan. Sama seperti juga ucapan Nabi kepada 3 orang sahabat dalam perang Mu'tah. Amirul Zaid bin Harithah, pimpinan pasukan perang Mu'tah Zaid. Jika dia terbunuh maka Ja'far, kalau terbunuh maka Abdullah bin Rawah. Berarti 3 orang itu sudah tahu mereka bakal mati begitu. Tahu mereka itu. Tapi sudah kemudian berapa medan tempur, satu persatu gugur mati syahid. Zaid bin Harithah mati syahid. Ja'far itu royak begitu, ditebas tangan kanannya, pegang tangan kiri, tebas tangan kirinya, dikepit di ketiak, akhirnya dibacok oleh Musa, mati syahid. Lalu Abdullah bin Rawah yang tersisa. Abdullah bin Rawah sempat ragu-ragu untuk berangkat ke medan jihad. Maka kata Nabi, singgasana Abdullah bin Rawah miring. Tapi masih untuk punya singgasana, kita punya kita belum tentu. Pasukan mujahidin Jabal Nusrah begitu dipanggil oleh komandannya, angkat tangan, kamu sih, langsung nangis di syukur. Karena yang menyebut syahadat. Ada sih Bapak Ibu, hidup kita ujung-ujungnya mati. Maka matilah terhormat. Mati. Kalau nggak mati di medan perang, kita matinya bebas riba, bebas maksiat, berdakwah, ibadah, itu mati yang terhormat. Jangan mati masih tagihan kartu kredit, tagihan cicilan rumah. Yang dekorator datang orang Ambon, motornya mau diambil. Allah. Ada cerita famili saya lagi naik motor pun, bicara mobil, gitu kan? Pak, maaf motornya kami tarik, Pak. Tengah jalan, Pak nggak boleh. Oh, kaget dia gitu kan ngomong. Ditarik ke motornya, pulang naik kantor. Allah. Ini sudah penyakit kalau orang sudah kena keluasan cinta dunia, penyakit. Dan orang sudah cinta dunia, Nabi ancam. Kata Nabi, man kana fi dunya hibban, faraqallahu amrahu, wa ja'ala faqra baina ainaihi, wa lam yati dunya illa fakutiba. Kata Nabi, siapa yang tujuan hidupnya dunia, Allah cerai beraikan semua urusannya, Allah jadikan kefakiran di depan matanya, dan dunia tidak mendatanginya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau orang ngokok nyari dunia, yang ada urusan cerai berai. Berapa banyak istri yang selingkuh karena suaminya sibuk mengejar bisnis. Baik. Kalau suaminya kerja dengan alasan apa? Cari uang untuk istri kan? Selingkuh istrinya. Kenapa? Karena suaminya nggak perhatian sama dia, kan begitu. Nggak pernah ngajak jalan-jalan, nggak pernah ngajak bersendaguro, nggak pernah ngajak sholat berjamaah. Selingkuh istri. Allah. Berapa banyak anak-anak yang broken home karena bapak ibunya sibuk cari nafkah.
Allah cerai berikan urusannya. Maka jangan merasa tenang Bapak Ibu kalau kita sibuk di tempat kerja, lupa urusan dunia, lupa urusan agama, lupa urusan dakwah. Nanti Allah cerai berikan urusan kita. Alhamdulillah. Tapi kalau orang sudah ingat Allah, nanti hari berikutnya akan terusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah jadikan kefakiran di depan mata, merasa kurang terus. Kenapa kurang terus? Karena nafsunya pada dunia kelewat besar besar daripada dia. Ini nanti masuk sekolah unggulan, ini dia kerja terus begitu kan? Hal sampingan, masih kelas 4. Ada sekolah unggulan, kasih begitu kan? Hanya bisa kurang terus. Padahal arisku biyadillah, rezeki di tangan Allah. Dan kalau kita nggak bisa masuk ke dalam sekolah unggulan, Bapak Ibunya wajib mendidiknya begitu kan? Kalau dibalik, maaf, banyak orang tua wajib kembali pikirannya. Anak terdidik di sekolah, di rumah orang tua yang mendidik. Loh, di mana orang tua kalau mendidik? Akhirnya bela-bela Bapak Ibunya. Jangan bisa-bisa mati-matian, banting pulang, suku izin suku karena apa? Yang sukunya bulu begitu. Demi dunia begitu. Padahal ketakwaan anak tidak ditentukan di sekolah. Tapi apa? Fa'abawa yuhamidani ayumadisani ayumadusarani. Kedua orang tuanya yang menentukan anaknya itu Yahudi dan Majusi atau Nasrani, bukan gurunya, orang tua. Ya, anak sekolah Islam, menghafal Quran, ajarin sholat duha, ajarin adab di rumah, orang tua kamu didik gimana? Dan pulang rumah orang tuanya nggak ada. Sementara anak itu dia punya goriza benar, kebutuhan kasih sayang dari orang tua. Nah, orang tuanya alasannya apa? Bisa pemilik kerja, kamu bisa sekolah, supaya menantikan azal, nanti di Harvard, gitu kan? Nggak ada artinya. Kalau anak mengalami kebocoran kasih sayang, apa artinya dari kasih sayang? Akhirnya orang tuanya dibikin apa? Kefakiran membayang di depan. Belum lagi kalau timpakan betul-betul musibah yang menguras tadinya. Maaf ya. Dari Ahmad itu kan sering kurang ajar berumat Islam, betul? Sering sekali berani mengeluarkan statement yang menyerang ajaran Islam, sering sekali. Kalau timpakan karena itu musibah, ikhaf, gitu kan? Nah, yang kecelakaan, orang-orang sekian orang mati, hati terpuas, karena nggak diganti sama serasi. Terpuas kita harus luar biasa. Sama isinya ibu bagi matanya, masuk itu terus begitu. Allah, itu gambar aja. Belum lagi yang lain-lain, kan? Seperti itu. Maka para dulu oleh Allah biarkan ini diingatkan oleh Allah. Tapi perkara di akhirah niat siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka apa yang Allah jadikan? Ja'allahu adniya fi qalbi. Allah jadikan, ja'allahu fi qalbi. Allah kumpulkan semua urusan di dalam hati. Allah akan jaga, Allah pelihara urusan. Dulu Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atadhu dunya fahiya rahimah. Dunia datang kepada dia, tapi dunia dipandang remeh oleh dia. Luar biasa. Kalau Bapak Ibu sudah bisa memandang remeh dunia, luar biasa. Nah, harta gampang banget. Karena berjuang dulu ibadah kepada Allah. Buat apa kita kerja nggak bisa ibadah? Buat apa kita kerja nggak bisa beramal? Insya Allah, ini janji dari Nabi. Nabi nggak pernah bohong, Bapak Ibu. Yang saya heran dan kita juga heran semua, banyak di antara orang itu lebih percaya janji manusia ketimbang janji Allah. Coba kalau misalnya sama Kang RW dijanjiin, oh nanti ada makan siangnya loh, senang betul kan? Iya. Sesuatu. Oh, bakso. Mantap gitu kan? Oh, nggak sengaja nggak makan siang, nggak makan pagi, nggak sekalian bisa nambah. Kang RW janjiin, gitu kan? Percaya gitu, kok nggak pernah bohong kalau gitu kan baik gitu kan? Itu baru omongan manusia kita udah percaya. Allah menjanjikan lebih dari itu. Oh kita pernah percaya. Duh, kok syarat rezeki apa ya? Jangan mengeluh. Karena kalau kita mengeluh seolah
wajar, galau itu wajar. Tapi jika muncul ucapan itu bisa merusak keyakinan kita pada Allah. Saya punya jihaz di Makali saya, ya saya luar biasa. Sampai saya suka pengen nangis kalau lihat beliau jihaz. Orangnya sangat sederhana, simple man, sederhana. Motornya udah butuh. Saya pernah lihat dia itu dari belakang, saya motor saya, pasar Bogor di depan saya, langsung wah ini jihaz saya. Motornya butuh khas. Rasanya udah robek-robek. Masuk, ini jihaz saya. Karena musibah berkata, apa musibahnya? Dia punya anak meninggal dua-dua. Anak pertama meninggal, anak pertama itu, anak yang kedua meninggal pertama, anak kedua meninggal dua. Baru lahir, disusui tersedak meninggal. Baru berapa hari? Sudah meninggal. Anak yang besar kemudian baru setengah tahun meninggal. Sakit keras, meningitis atau meninggal. Allah baik. Dua anaknya langsung meninggal. Dalam waktu yang gak tahu. Tinggal sekarang yang tiga baru. So, tapi tetap bersemangat dalam dakwah. Luar biasa. Dibandingkan saya gak ada apa-apa. Ngurusi sahabat segala macam. Tetap sahabat. Saya lihat ada tanda-tanda orang pada diri dunia. Tanda-tanda sahabat merdeka pada diri dunia. Anak saya pribadi belum siap menerima kalau anak saya meninggal. Anak saya mati dua, belum siap. Ini kalau orang itu sudah sebut dunia, nggak siap. Jangan anaknya mati, jangan anaknya mati. Buruk piarannya mati, nggak siap pasti. Betul nggak Boy? Banyak orang punya burung piaraan, harganya mahal jutaan. Saya punya kenalan, dia punya hobi, punya burung piaraan, kandangnya 3 juta, kandangnya belum 3 juta. Lebih mahal dari kontrakannya Ibrahim. Dia nggak kontrak. Kandangnya belum 3 juta. Astagfirullahaladzim. Nggak parah sama begitu. Itu burungnya. Kandang burung 3 juta. Bukan cuma 1, 5 dia punya burung. Orang sekarang tuh aneh-aneh. Dan jangan sampai juga kita yang sudah tadi di awal saya katakan, yang kita sudah ada di jalan yang subhanallah luar biasa ini kemudian terbawa arus begitu kan, gatal. Ingin ikut kayak orang yang sudah enggak itu kan. Kita udah di jalan yang benar begitu. Kamu juga jangan sampai. Makanya saya sangat sedih kalau mereka ada sahabat yang kemudian futur keluar gak apa lagi. Katanya kemudian ya setelah aku gimana keadaannya? Ya kau berjuang lagi supaya Allah senang gitu kan? Kebanyakan dia berjuang lagi. Ada kemudian dia mabuk kerja, workaholic begitu kan, pulang malam jam 10. Isinya curhat gitu kan, istri saya mesti asal ini. Astagfirullahaladzim, nyari apa gitu? Itu yang mati 30 jam kerja itu mati begitu kan, Allah. 30 jam kerja masuk ngapain? Ngejar apa? Begitu. Akhirnya mati gitu. Kalau 30 jam berjihad mati, subhanallah. Ada kata Nabi tidak akan disentuh oleh neraka kaki yang terkena debu jihad fisabilillah. Tidak akan sebelah mata. Para mujahidin saudara kita di Suriah itu subhanallah, insya Allah mereka itu kalau mereka ikhlas Allah akan pertemukan dengan jannah. Kemudian kerja mati non-stop, workaholic. Jangankan Allah, dirinya tidak lupa begitu. Musibah kita dunia ini. Jadi gampang sekali masuk ke dalam hati kita. Maka yang Nabi takutkan dalam hadis sahih itu bukan kefakiran, bukan kefakiran, tapi tufatahulahu zinatud dunia, terbukanya kenikmatan dunia. Itu yang paling kita takutkan. Bukan berarti nggak boleh